Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunanda Oktaviani, NIM 2018 105 103 11061 dari Prodi Ekonomi Syariah A. Baik, jadi video presentasi ini merupakan tugas UTS pada mata kuliah manajemen perbankan, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bank sentral dalam prakteknya, baik dari segi fungsi, struktur, dan peran dalam bank sentral itu sendiri. Jadi saya akan mengambil satu contoh bank sentral yang ada di dunia, yakni Bank Inggris. Jadi Bank Inggris ini merupakan bank sentral dari Britania Raya. Nah, Britania Raya ini terdiri dari beberapa negara. Yang pertama itu ada Inggris, Skotlandia, Irlandia Utara, dan Wales. Nah, walaupun namanya hanya merujuk kepada negara Inggris, tetapi sebenarnya Bank Sentral Inggris ini terdiri dari beberapa negara, yang termasuk adalah Britania Raya yang sudah saya jelaskan di awal tadi, seperti itu. Nah, jadi apa saja sih peran dari Bank Sentral itu sendiri? Jadi Bank Sentral ini bertanggung jawab dalam pengaturan keuangan kebijakan negaranya. Jadi yang termasuk kebijakan moneter dan sebagai bankir bagi pemerintah dalam seluruh sistem keuangan, seperti itu. Nah, jadi awal didirikannya Bank Inggris ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan penggalangan dana pemerintah Inggris. Namun ketika adanya Piagam Bank tahun 1844, ternyata Bank Inggris ini telah memperoleh status sebagai bank sentral secara penuh, yang kemudian mengarah kepada monopoli pada Bank Inggris dalam memproduksi uang kertas dan koin di Britania Raya. Jadi selama abad ke-19 ini Bank Inggris itu telah mengkonsolidasikan posisinya sebagai pengawas sistem perbankan Inggris dengan bersiap untuk membeli wesel yang telah diterbitkan oleh bank komersial lainnya. Namun faktanya Bank Sentral Inggris ini telah menjalankan banyak fungsi yang saat ini telah dianggap lumrah bagi sebuah bank sentral. Misalnya sebagai penerbit utama uang kertas dan koin, sebagai lender of last resort, kemudian sebagai bankir bagi pemerintah dan bank domestik, dan yang terakhir sebagai penjaga cadangan resmi negara. Nah, jadi selain menyediakan pelayanan perbankan kepada para pelanggannya, Bank Inggris ini juga mengelola cadangan devisa dan emas Inggris, serta daftar saham pemerintah, dan yang terakhir daftar sekuritas pemerintahan. Akan tetapi harus diingat, walaupun Bank Inggris ini menjalankan fungsi-fungsi tersebut, ia tetap merupakan perusahaan saham gabungan swasta yang beroperasi untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, mengenai konstitusi dari Bank Inggris. Jadi Bank Inggris ini adalah perusahaan publik yang memiliki peran fundamental yang berkaitan dengan tujuan untuk memelihara kerangka moneter dan keuangan negara agar tetap stabil dan efisien. Namun seperti organisasi nasionalisasi lainnya, derajat kebebasan operasionalnya memang agak selalu terbatas. Jadi apabila kita telisik kembali, Bank Inggris ini didirikan pada tahun 1694 ketika The Royal Charter dilegalisasi pada tanggal 27 Juli 1694, maka Bank Inggris ini secara resmi didirikan dan bertindak sebagai bankir bagi pemerintah dan pengelola kredit. Nah, sejak itu perannya telah dikembangkan dan terus berkembang dengan berpusat kepada pengelolaan mata uang negara dan posisinya di tengah sistem keuangan di Inggris. Kemudian pada tahun 1734 Bank Inggris ini pindah lokasi, yang dimana lokasi pertamanya itu ada di Walbrook, yakni nama sebuah jalan di kota London, yang kemudian pindah ke
Threadneedle Street di kota London juga. Nah, setelah kepindahannya itu perlahan-lahan mendapatkan tanah untuk membuat situs yang diperlukan untuk mendirikan lokasi asli dari Bank Inggris. Kemudian pada tahun 1781 terdapat pembaruan pada piagam bank mengenai bankir bank. Nah, dengan adanya pembaruan tersebut, maka Bank Inggris menjadi bank para bankir yang digunakan untuk menyimpan cadangan emas untuk membayar uang kertas sesuai permintaan pada tanggal 26 Februari 1797. Namun setelah itu ternyata terjadi peperangan yang mengakibatkan berkurangnya cadangan emas, yang kemudian pemerintah melarang bank untuk membayar emas dengan mengesahkan Bank Restriction Act pada tahun 1797. Kemudian mengenai Undang-Undang Piagam Bank pada tahun 1844, Bank Inggris mengambil peran sebagai lender of last resort. Nah, apa itu lender of last resort? Yakni lembaga dalam sistem keuangan yang bertindak sebagai penyedia likuiditas bagi lembaga keuangan yang tidak memperoleh likuiditas yang cukup di pasar pinjaman antar bank, atau juga bisa dikarenakan fasilitas atau sumber lain yang telah habis. Dan sesuai Undang-Undang Bank Inggris tahun 1946, Bank Inggris dinasionalisasi dan secara resmi diakui sebagai bank sentral. Dan hingga tahun 1997, bank secara hukum berada di bawah perbendaharaan. Tepatnya di bulan Oktober 1997, Ketua Perbendaharaan dan FSA menandatangani Memorandum of Understanding yang membuat ketentuan untuk pembentukan komite tetap tinggi bertemu secara teratur dan menyediakan forum resmi di mana agar ketiga organisasi tersebut dapat mengembangkan posisinya dalam masalah keuangan, sehingga struktur ini dikenal sebagai tripartite. Mengenai Undang-Undang Bank Inggris tahun 1998, Bank Inggris telah diberikan kebebasan operasional, sehingga Komite Kebijakan Moneter Bank bertanggung jawab penuh atas penetapan suku bunga guna memenuhi target inflasi. Namun dalam hal ini undang-undang juga menetapkan bahwasannya apabila terjadi keadaan ekstrim dan kepentingan nasional menuntutnya, maka pemerintah memiliki hak penuh mengenai penetapan suku bunga dan menginstruksikan bank dalam penetapan suku bunga, dan tentunya dalam jangka waktu yang terbatas. Sesuai dengan Undang-Undang Jasa Keuangan tahun 2012, Komite Kebijakan Keuangan dibentuk di bank sebagai bagian dari sistem baru peraturan keuangan. Nah, dengan adanya reformasi ini mengakibatkan Bank Inggris memperoleh tanggung jawab baru secara signifikan. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat, dan apabila ada salah kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.